Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu muncullah hakikat dari evaluasi sendiri. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan menemui adanya proses manajemen strategi yang di mana eh, dari proses pengendalian evaluasi menjadi bahan dasar kita dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu keputusan yang seperti apa yang diambil dan keputusan yang dikatakan keputusan tadi itu merupakan hasil dari eh, analisa pengendalian dan juga evaluasi. Nah, di sini ada keputusan yang mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang memiliki dampak-dampak tertentu yang bisa mengubah jalannya suatu aktivitas operasional yang ada di perusahaan atau mungkin yang ada di bisnis atau usaha yang kita jalankan. Nah, di keputusan strategik kali ini, Bapak Ibu, yang dapat menimbulkan mungkin asumsi ataupun prediksi ya, yang menimbulkan kerugian cukup besar, yang akan sulit sekali untuk dilakukan perbaikan, maka perlu adanya perencanaan strategi di mana evaluasi kali ini sangat penting untuk kehidupan sebuah organisasi perusahaan atau bidang usaha tadi. Evaluasi yang tepat, evaluasi yang tepat diambil saat eh, terjadinya sebuah apa ya temuan-temuan yang ada di lapangan sesuai dengan hasil pengendalian yang telah dilaksanakan. Kemudian akan kita respon sebagai bentuk untuk memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum masalah tersebut terjadi sampai pada titik krisisnya. Nah, pada kali ini, evaluasi strategi bisa merupakan proses yang rumit dan sensitif, Bapak Ibu. Tidak jarang dengan adanya evaluasi kita bisa salah menerima atau mungkin akan mempengaruhi kinerja kita karena ada beberapa penyampaian-penyampaian atau mungkin cara saat mengevaluasi itu tidak sepaham dengan apa yang kita ingin nih. Sehingga pada hakikat evaluasi strategi kali ini terlalu banyak kegiatan melakukan evaluasi strategi juga dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan juga bisa jadi kontraproduktif. Yang awalnya kita lakukan evaluasi, harapannya itu nanti bidang-bidang yang kurang optimal atau mungkin pihak-pihak yang ternyata terkena evaluasi yang awalnya diharapkan untuk dapat apa ya, menga- memperbaiki ya, memperbaiki kinerja dirinya. Tetapi pada kali ini saat evaluasi strategi itu tidak diterapkan dengan baik, maka bisa jadi adanya kontraproduktif, di mana nanti seorang itu saat dievaluasi malah dia down atau mungkin dia merasa tidak adil dilakukan evaluasi atau mungkin dia merasa sudah bekerja temannya yang tidak sesuai karena ada spesialisasi ketergantungan satu dengan yang lainnya. Saat temannya itu tidak bisa diajak kerja cepat, maka dia juga berdampak karena hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dan mungkin kontraproduktif yang lainnya. Nah, di samping dari segi biaya dan juga ada kemungkinan memunculkan kontraproduktif. Nah, di sini evaluasi strategi ini dirasa penting untuk memastikan tujuan strategi yang ditetapkan ini bisa tercapai. Jadi, penyamaan persepsi di mana adanya evaluasi ini tidak merupakan justifikasi untuk pihak-pihak tertentu atau mungkin pada bagian-bagian yang dirasa itu tidak sesuai dan lain sebagainya, maka kita perlu menyamakan persepsi di awal
adanya evaluasi strategi ini tadi. Di mana pada kali ini Bapak Ibu ada sekitar lima, apa ya, lima kegiatan, ya, lima stage, lima proses adanya evaluasi strategi. Yang pertama, kegiatan evaluasi strategi, kemudian kriteria evaluasi strategi, adanya proses evaluasi strategi, mengkaji ulang landasan strategi, kemudian ada mengukur kinerja organisasi. Nah, setiap poin kali ini, Bapak Ibu, memiliki eh, orientasi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, di mana yang pertama di sini kita melakukan kegiatan evaluasi strategi, difokuskan pada kegiatan untuk mengkaji landasan strategis bisnis atau perusahaan yang membandingkannya dengan hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Kemudian mengambil tindakan korektif, ya, untuk seperti tadi correction action, corrective action, untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Oke, untuk kriteria evaluasi mungkin ini sudah sangat jelas di mana adanya konsistensi, lagi konsisten, ya. Jangan sampai waktu awal-awal kerja dievaluasi, tapi di akhir-akhir ternyata tidak pernah ada evaluasi lagi, atau mungkin evaluasi yang sudah ditetapkan secara berkala setiap 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi di awal-awal bulan bulan awal di dalam 1 tahun dilaksanakan, tapi di akhir-akhir tidak, atau mungkin yang lain. Konsistensi, istiqomah, gitu. Kemudian strategi tidak boleh membebani sumber daya. Nah, di sini bisa kita bayangkan jika adanya evaluasi ini pada dasarnya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki diri terkait dengan kinerja dan juga prestasi kerja, yang harapannya dengan adanya evaluasi itu adalah cara untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga pada dasarnya di sini strategi tidak boleh membebani sumber daya. Oke. Kemudian strategi harus mendorong keunggulan kompetitif, gitu. Jadi daya saing antara satu karyawan dengan karyawan lain itu perlu kita jaga. Dengan adanya evaluasi, maka kita tahu mana bagian yang produktif, mana yang tidak, sehingga harapannya mampu terdorong untuk mencapai satu tujuan yang sama. Oke, yang ketiga, di sini ada proses evaluasi strategi. Dengan proses kali ini, Bapak Ibu, proses evaluasi strategi kali ini harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, dan juga harus memicu tindakan sasaran dan nilai yang sebenarnya ditujukan untuk merancang kreativitas dan menghasilkan alternatif-alternatif yang baru. Maka dari itu biasanya pada proses evaluasi kita didudukkan bersama, ditunjukkan bagaimana pandangan dari orang lain terhadap kinerja kita, kemudian kita diminta untuk mencari alternatif yang ada, bagaimana solusinya, bagaimana peningkatan kinerja menurut diri kita pribadi itu seperti apa. Maka dari itu, proses evaluasi yang baik adalah evaluasi yang membangun satu dengan yang lainnya, tidak menjustifikasi, menilai, kemudian menyalahkan. Dan mengkaji ulang landasan strategi, ya. Seperti yang ada pada materi kita kali ini. Yang kelima ada mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Itu salah satu cara konkret untuk bisa melihat dan sebagai tolok ukur utama. Oke,
Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat bagaimana ada poros untuk proses pengendalian dan evaluasi. Nah, pada tahap ini proses evaluasi erat kaitannya dengan pengendalian kegiatan yang sedang berjalan, yang perlu dilaksanakan dengan memenuhi 4 unsur utama. Jadi evaluasi tidak serta-merta didatangi terus dicari kesalahannya, kemudian disampaikan kekurangan-kekurangan. Oh, jadi ya, terdapat penilaian-penilaian yang tidak sama antara satu tenaga kerja dengan tenaga kerja lainnya. Tetapi perlu ada unsur kegiatan yang dipenuhi seperti pada materi kita kali ini. Yang pertama, seperti tadi ya Bapak Ibu, menggariskan sasaran prestasi kerja. Oke, terus standarnya seperti apa? Jadi kita bisa tahu perlakuan antara satu tenaga kerja atau dengan tenaga kerja yang lainnya, atau mungkin sesuai dengan job description yang sudah dibagi di awal pekerjaan itu bagaimana standarnya, dia harus melakukan apa. Kemudian mengukur posisi yang hubungannya dengan sasaran pada pada suatu waktu tertentu. Jadi bisa kita lakukan secara berkala atau mungkin saat pada jadwal-jadwal yang tidak terduga. Yang pada unsur kali ini, Bapak Ibu, kita seperti ya menganalisis toleransi dan batas batas toleransinya, penyimpangannya seperti apa, kemudian melakukan modifikasi jika dirasa perlu. Nah, pada 4 unsur kegiatan ini, lalu apa saja yang bisa kita eh, atau poin apa saja yang menjadi bahan dasar kita ya untuk melakukan evaluasi? Maka kita di sini ada kriteria dari evaluasi secara kuantitatif seperti tadi, jika kinerja ataupun aktivitas operasional yang sedang diemban oleh tenaga kerja yang lainnya dikatakan kurang baik atau sempurna, itu dari apa? Itu kan sangat sulit jika dikonversi dalam angka. Maka dari itu tadi yang di awal seperti pada contoh yang di awal, maka kita perlu memberikan apa ya, tolok ukur indikator-indikator yang bisa secara konkret menentukan dan menyamakan persepsi. Jika oh ternyata seseorang ini kinerjanya kurang karena dia apa. Jangan sampai adanya evaluasi, tetapi dia sudah merasa bekerja, sudah merasa lembur, menyelesaikan sebuah pekerjaan, memenuhi target, tetapi kok masih dievaluasi. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri saat kita melakukan pengendalian dan evaluasi. Jadi penyamaan persepsi di awal perlu dilakukan dengan jelas dan ada indikator tertulis yang bisa dimaknai secara bersama. Ya, berbeda ketika kali ini Bapak Ibu ada kriteria kuantitatifnya. Secara angka bisa kita lihat adanya perbedaan-perbedaan yang ada sebelumnya dan dengan hasil sebelumnya dan hasil yang saat ini. Maka ada kriteria evaluasi seperti laba bersih, sudah jelas ya, di akhir periode atau mungkin pada kuartal tertentu saat ada perhitungan atau mungkin di saat akhir periode tadi ada tutup buku dan sebagainya, kita tahu balance sebuah sistem akuntansi ya. Jika laba bersih yang mana, seberapa besar, nah, itu bisa kita ketahui. Jika laba bersihnya menurun, maka ada kecenderungan untuk evaluasi terhadap kinerja akan lebih besar. Jika meningkat, maka evaluasinya seperti tadi, mungkin bisa diberikan masukan sebagai penyempurna, dipertahankan, atau mungkin ada tambahan-tambahan sebagai pengembangan. Harga saham, ya, tingkat dividen, laba per lembar saham, hasil pengembalian atas modal, hasil pengembalian atas ekuitas, pangsa pasar. Ya, kali ini pangsa pasar, Bapak Ibu, dilihat dari sistem penjualannya. Jika pada periode sebelumnya dia mampu menjualkan dengan kuantitas yang lebih tinggi, sedangkan saat ini ternyata lebih rendah, maka ada evaluasi. Kenapa? Atau mungkin ternyata
ada temuan-temuan ketika di lapangan, ada kebijakan dari pemerintah seperti lockdown dan lain sebagainya, tidak boleh jualan di tempat umum pada jam-jam tertentu, atau mungkin ada batasan-batasan yang lain sehingga pangsa pasar juga mengalami penurunan. Nah, hal ini akan bisa kita ketahui secara konkret bersama karena ada data yang disajikan saat adanya evaluasi. Nah, begitu pula adanya pertumbuhan penjualan ya, sesuai dengan produk yang kita jualkan ya. Nah, pada kali ini prestasi perusahaan akan dibandingkan dengan apa yang dilakukan di masa lampau atau membandingkan dengan para pesaingnya. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir kali ini berkaitan dengan kriteria evaluasi apa saja yang bisa dijadikan bahan dasar untuk kita lakukan evaluasi secara keseluruhan ya untuk perusahaan, badan usaha atau mungkin bisnis yang kita jalankan. Pada kali ini ada serangkaian pertanyaan kualitatif yang dapat diajukan untuk setiap kriteria. Yang kriterianya pun di sini bisa kita lihat ada 3 kriteria utama, di mana konsistensi, ketepatan, dan juga workable. Jadi, bagaimana kita bisa melakukan kesimpulan ya, menemukan kesimpulan terhadap 3 poin ini yang nantinya akan ditarik benang pada kualitas kinerja dari perusahaan atau usaha yang kita jalankan. Nah, pada kali ini bisa kita pakai ya, sebagai rumusan sebuah permasalahan yang pada kali ini pertanyaan kualitatif akan diarahkan kecenderungannya pada sebuah penelitian mikro, penelitian internal pada perusahaan kita sendiri. Berkaitan dengan konsistensi, apakah rencana yang terpadu dan komprehensif sudah konsisten dengan tujuan atau asumsi lingkungan atau kondisi internal? Nah, kemudian yang ketepatan ya, seperti yang ada pada materi, di mana kita akan membandingkan antara rencana dengan pengimplementasiannya, yang nanti akan kita temui adanya hasil berkaitan dengan manajemen risiko, kemudian perilaku konsumen berkaitan dengan preference ya, kesukaan entah dari selera, warna, bentuk, rasa, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan wawasan waktu. Nah, di sini. Yang ketiga, di sini apakah rencana yang terpadu dan komprehensif layak dan memberikan simulasi terhadap perusahaan. Nah, pada kali ini kriteria yang ada dalam evaluasi cenderung lebih tepat untuk mengkaji rencana secara menyeluruh sebelum perusahaan diminta mengubah arah atau menjalankan strategi yang sudah direncanakan. Oke, mungkin itu Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin yang kita diskusikan berkaitan dengan materi kita kali ini, pengendalian dan evaluasi.